Hai, hai, selamat pagi. Pagi, Pak. Maaf ya telat ya, tadi masih Zoom meeting. Iya, Pak, nggak apa-apa. Soal Bapak tugas, apa namanya, Mbak Ulan kemarin ngirim nggak ya? Mbak Ulan, kemana nih Mbak Ulan? Tadi si Kamalia izin. Oke, langsung saja. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Berarti ini materi ke minggu keempat ya? Iya, Pak, minggu keempat. Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk membahas masalah interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial? Interaksi sosial dalam desain interaksi. Interaksi sosial itu kita ngobrol, ini interaksi sosial dengan masyarakat, dengan teman, dengan dosen, macam-macam itu interaksi sosial. Nah, beberapa agenda kita coba apa ya? Karena biasanya karena kita berkaitan dengan dunia teknologi, maka aspek sosial media itu kental dengan aspek interaksi tadi itu. Nah, mengapa kita perlu memahami interaksi sosial? Jadi menurut Pris, design interactive product to support the way people communicate and interact in their everyday is working life. Jadi ada sesuatu apa ya interaksi, entah itu apapun modelnya, misalkan dengan produk, dengan tulisan dan sebagainya, untuk mengkomunikasikan ini dua arah ya, artinya apa namanya antara orang dengan orang gitu ya. Jadi misalkan saya bekerja ketemu dengan klien, nah itu adalah satu interaksi sosial. Apapun konteksnya ya, dalam misalkan ngobrolin masalah kerjaan, terus produknya, outputnya dan sebagainya. Nah, implikasi interaksi sosial terhadap produk. Jadi ada produk yang digunakan oleh beragam tipe pengguna, berbagai macam tipe interaksi dan komunikasi. Kemudian ada adaptasi mekanisme yang relevan ke dalam produk. Produk mendukung interaksi dan komunikasi pengguna. Misalkan konteksnya adalah dengan apa namanya, misalkan teman-teman dengan e-learning, kemudian dengan Zoom atau mungkin dengan sistem akademik dan sebagainya, ini adalah pendukung, artinya produk pendukung untuk interaksi antara pihak perguruan tinggi dengan mahasiswanya. Jadi berbagai macam tipe ya, artinya kalau teman-teman kan kadang-kadang Telegram Bapak atau dosen-dosen yang lain, kemudian tipenya adalah messaging gitu-gitu ya. Nah ini implikasi terhadap produknya.
Nah, jenis komunikasi secara umum itu terdapat 4 jenis komunikasi ya, secara umum berdasarkan tempat dan waktu. Ini menurut Smith ya. Jadi ada yang sifatnya asinkronus, ada yang sifatnya sinkronus. Jadi kalau sinkronus itu dia lebih satu arah, misalkan ada pengumuman dan sebagainya, mengajar di kelas. Nah, itu asinkronus. Nah, sedangkan sinkronus itu konteksnya kita sama-sama di dalam kelas. Nah, kemudian dalam aspek dari sisi waktu, biasanya asinkronus itu berbeda waktunya dan sinkronus sama waktunya. Jadi ada yang kalau kita ini adalah di sinkronus dan different place, tapi konteksnya adalah same place, ya. Jadi konteks rencana dari, saya nggak tahu nanti ke depan ya, apakah kita mau menerapkan full asinkronus atau dengan model asinkronus dan sinkronus. Jadi at the same time kita mungkin kalau misalnya praktikum harus sinkronus nih Pak, harus ketemu misalkan. Nah, kalau misalkan dalam teori bolehlah kita berbeda tempat, tapi secara umum kita masih di waktu yang sama dan aplikasi yang sama. Nah, different time. Contoh komunikasi asinkronus in person menggunakan tempelan lah, misalkan kayak di kulkas misalkan, yang habis apa, atau daftar menu misalkan. Nah, itu ada sesuatu hal yang harus dibeli hari ini misalkan. Nah, itu biasanya, atau di mading, biasanya mading ya, bahasanya lama banget ya, mading. Nah, kondisinya sampai seperti itu. Kemudian kalau di dalam contoh asinkronus online biasanya menanggapi thread di forum santai, misalkan di sosial media, atau mungkin di chatting, atau mungkin di berbagai platform lah yang sifatnya online. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu bisa menggunakan informasi, atau mungkin konteksnya mengajar di kelas. Nah, itu biasanya lebih ke asinkronus. Kemudian bisa menanggapi forum dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di same time sinkronus ya, misalkan kita ada rapat BEM atau mungkin rapat antara mahasiswa dan dosen, atau mengerjakan tugas atau di kelas. Nah, itu contoh komunikasi sinkronus ya. Nah, kemudian contoh komunikasi online-nya itu adalah ya seperti kita ini, sesi diskusi online, atau mungkin pelajaran bisa melalui Google Hangout ataupun Zoom dan sebagainya. Nah, ini salah satu jenis komunikasi antara sinkronus dan asinkronus. Jadi interaksinya modelnya begitu. Nah, percakapan sinkron atau tatap muka, terdapat beberapa aturan mekanisme percakapan. Ini menurut Sek et al. Jadi pertama, seseorang menginisiasi percakapan dengan memilih pembicara selanjutnya melalui sebuah pertanyaan, opini, atau permintaan. Yang kedua, pembicara lain mulai berbicara, kemudian yang ketiga, pembicara sebelum melanjutkan percakapan. Jadi, misalkan teman-teman kemarin pas Bapak ada di kampus, teman-teman mau menghadap, ngobrol, nah itu kan ada yang menginisiasi untuk pertemuan, kemudian di mana, jam berapa, kemudian apa yang kita bicarakan. Nah, itu kan salah satu memang aturan mekanisme percakapan. Jadi
ada interaksi. Misalkan kalau kita bawa ke ranah yang paling dekat, misalkan ada apa ya, rapat RT atau rapat ibu-ibu PKK atau pengajian, biasanya kan ada yang menginisiasi itu hari Sabtu jam 10 di masjid. Nah, ini terus kemudian pembicara lain mulai berbicara, misalkan ada aspek misalkan narasumber atau mungkin kita menjawab oke, setuju, siap hadir dan sebagainya. Nah, kemudian pembicara sebelumnya melanjutkan percakapan, misalkan tolong membawa hand sanitizer atau mungkin membawa apa namanya penuh mukena dan sebagainya. Nah itu mungkin jadi salah satu aturan di mana ada percakapan di situ. Kalau kita ngobrol sendiri, jawab sendiri ya sinetron namanya. Kadang ada ya diem di sinetron tiba-tiba ada suara. Nah itu bukan percakapan, ngerasani orang. Jadi konteksnya ya kurang pas lah gitu ya. Nah, kemudian beberapa aturan lainnya itu dalam konteks sinkron atau tatap muka itu bergantian atau giliran dalam berbicara, pemberian sinyal untuk melanjutkan pembicaraan. Ada penutup percakapan, pengulangan untuk klarifikasi maksud, isyarat secara implisit atau eksplisit. Nah, ini juga perlu menjadi beberapa aturan lain. Jadi terus hubungannya apa Pak sama kita? Jadi someday misalkan teman-teman bikin PowerPoint, kemudian bikin sebuah aplikasi, membuat sebuah warna, maksud tujuannya itu tentu punya maksud ya. Jadi kalau minggu lalu kita bicara masalah atensi, nah itu mau apa yang mau kita atensikan, kemudian persepsinya apa. Nah, sehingga ketika kita memberikan informasi pada waktu misalkan meeting atau mungkin apa namanya misalkan diskusi atau yang lainnya itu jangan ada maksud yang bias ya, artinya kita memasang sebuah informasi itu pasti punya maksud gitu ya. Nah yang sekarang rame ini kan apa ya, desain logo ya, G20 sama halal. Nah itu sekarang lagi rame itu, jadi kita coba untuk memberikan atensi bahwa logo sekarang halal MUI itu sudah beda loh logonya. Ada yang tahu belum? Bentar ya. Halal MUI logo. Nah, ini coba ya. Ini kan yang versi lama ya. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, yang sekarang. Nah, teman-teman tahu nggak sih Majelis Ulama Indonesia ini yang sekarang ini ngurusin halal MUI itu kan sebetulnya ormas ya. Kalau teman-teman mungkin lebih lebih ke dalam. Nah, sekarang posisinya yang sebelah kanan ini. Nah, ini yang kurang baik menurut saya karena seperti tokoh pewayangan ya, jadi kurang mengakomodir atensi dari keislaman kita di Nusantara, jadi lebih ke Jawa sih menurut saya ya. Jadi yang membuat logo atau yang meng-ACC logo ini saya kira kurang mengatensi. Nah, jadi dari apa yang coba apa namanya interaksi sosialnya itu supaya lebih dapat. Nah, sekarang coba kita
terbarunya itu kan tadi seperti ini ya. Ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang logo G20. Nah, hampir mirip ya. Nah, kayak ginilah. Nah, sekarang menuju ke sana semua gitu. Jadi saya kira kurang pas lah. Jadi secara kasat mata juga kita tahu bahwa ini pasti ada hubungannya sama pewayangan. Lanjut ya. Nah, jadi perlu adanya sebelum disahkan itu memang baiknya perlu sebuah partisipasi dari kegiatan ini untuk mendapatkan klarifikasi, maksud, isyaratnya apa dan sebagainya. Tahu-tahu sudah disahkan. Pasti ini memang sih kalau kita upload kemudian meminta saran, memang kepala apalagi seluruh Indonesia ya pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin dalam apalagi ini aspek nasional ya harusnya sih tidak Jawa sentrik ya, itu menurut saya ya. Lanjut. Nah, apakah aturan-aturan tersebut juga berlaku pada percakapan digital? Pertanyaannya. Nah, bandingkan dengan aturan pada SEC et al. Kemudian pertama, tadi ada seseorang mau menginisiasi, kemudian orang lain mulai berbicara atau memberikan respon sebagainya. Nah, ada satu tambahan, misalkan penggunaan emoticon. Nah, kalau yang tadi kan pergantian giliran dan sebagainya, nah ini ada tambahan emoticon. Nah, beberapa isyarat implisit dalam percakapan online. Ini ada respon, misalkan sebelah kiri nih, hai, ya gua dikacangin, misalnya gitu ya. Ini nggak ada respon. Nah, sebelah kanan mengalihkan topik, share contoh CV-nya bro, misalnya gitu. Besok-besok aja ya, betul tadi jadi ngerjain apa itu. Sama deadline sister kapan ya, deadline besok malam. Nah, jadi ini ada sesuatu hal percakapan yang ada jawaban, tapi juga mengalihkan pembicaraan dan sebagainya. Mungkin kita sering ya, kadang percakapan itu juga garing ya. Kondisinya memang kalau nggak ada bahan ya susah itu. Mungkin teman-teman yang perempuan pernah digombalin cowok-cowok mungkin. Nah, ini aspek interaksi sosial ya. Jadi kalau tadi di depan itu yang berikan contoh, ada yang sesi manualnya, ada yang sesi online-nya, ada penambahan emoticon tertentu. Kemudian bagaimana pengguna memilih media komunikasi? Apakah waktu dan jarak, kemudian jumlah partisipan itu mempengaruhi sinkronisasi percakapan atau alur percakapan? Nah, variabel penting dalam komunikasi digital ini juga perlu. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisinya sedang tidak fit atau sedang sakit, atau mungkin jarak, misalkan Aceh dengan Jayapura, kemudian Jakarta dengan Jogja, Kalimantan dengan Sulawesi. Nah, ini kan ada aspek waktu dan jarak. Nah, kemudian bisa juga jumlah partisipan, misalkan lebih dari satu orang, misalkan waktu Lebaran, nah, setelah lagi puasa ya. Kemudian nanti waktu Lebaran, kemudian kita halal bihalal dengan boleh pakai Zoom dan sebagainya. Nah, ini salah satu media komunikasi
dalam proses mempengaruhi kondisi jumlah partisipan. Nah, mekanisme komunikasi diterapkan sesuai dengan media yang digunakan. Kemampuan produk dalam mendukung komunikasi mempengaruhi kemampuan pengguna dalam berkolaborasi. Nah, apapun konteksnya, teman-teman pasti sudah pernah mencobanya. Telepresence. Telepresence adalah kemampuan teknologi untuk membuat penggunanya merasa hadir selayaknya pada situasi tatap muka. Saat ini mungkin teman-teman pernah dengar ada virtual reality ya. Jadi kalau offline itu kan kita bertemu, misalkan Pak ketemu di kafe, ketemu di restoran, ketemu di kampus, itu offline. Nah, dengan virtual reality harapannya perkembangan teknologi ke depan itu seolah-olah kita bertemu tapi di dunia maya ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana perkembangan teknologi itu ya kadang mendistrupsi pendahulu-pendahulunya. Nah, ada juga yang sifatnya remote. Jadi misalkan ada tim viewer atau any dan sebagainya. Jadi ada pengambil alihan fungsi komputer seolah-olah berada di sisi kita. Jadi misalkan kadang-kadang kan teman-teman ini ya, kalau mau masuk Zoom kadang-kadang waiting misalnya begitu ya. Nah itu kan ada Zoom administrator yang harusnya untuk menyelesaikan Zoom sebelumnya atau mungkin karena memang belum di start. Andai kata misalkan saya ada di luar kota atau teman-teman ada yang nggak masuk, yang diberi tugas untuk Zoom, nah ini kadang-kadang melalui remote gitu, melalui handphone, kemudian dia remote-nya berapa dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kalau Bapak cobakan itu sebentar ya. Misalkan ini ya. Saya stop share dulu. Nah, ini ya. Ini Bapak coba pakai AnyDesk. Kemudian Bapak coba remote komputer yang ada di salah satu ya. Nah, ini. Nah, ini misalkan pelajaran kita nih. Bapak coba keluar dulu ya. Pelajarannya sama, bentar, di Y3 coba ya. Mana tadi? Coba 389. Nah, ini udah selesai belum ya? Nah, ini ada Zoom juga. Ini pelajarannya siapa ya? Ini bahasa assembly. Nah, ini oleh Pak Ahmad Budi Trisnawan. Nah, ini seolah-olah memang komputer ini kita alihkan ya, artinya menjadi hak milik kita. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Terus lanjut lagi, mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi ini nanti evolusi
nggak tahu ya berapa tahun ke depan, tapi mungkin juga jadi hal yang memungkinkan. Tapi ada juga yang tidak memungkinkan ya. Misalkan tindakan operasi, masa iya langsung kondisinya melalui virtual kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau aspek-aspek yang tidak perlu tindakan, contohnya meeting, terus mungkin nanti ada apa ya konser dan sebagainya, mungkin bisa melalui ini virtual reality. Jadi interaksinya sudah. Nah kalau di sekarang ini kan yang paling rame metaverse ya. Metaverse itu kemudian pakai virtual reality, kemudian misalkan nanti BTS atau mungkin Justin Bieber mengadakan konser, nah kita bisa melihat virtual reality-nya ya, apa ya, ya gambarnya kayak gini lah, mirip-mirip. Jadi ada menampilkan objek virtual. Nah, kemudian ada shareable teknologi. Nah, jadi ada kemampuan teknologi untuk digunakan bersamaan dalam satu waktu. Ada telepresence membuat komunikasi digital lebih hidup. Nah, ini ada beberapa aspek di mana ada shareable interface, koordinasi fisik, awareness, dan sebagainya. Nah, yang kayak Zoom ini sebetulnya membuat komunikasi digital kita lebih hidup ya. Jadi bisa shareable interface, kemudian koordinasi mungkin bentuk muka fisik, kemudian ada awareness juga. Artinya ada kepercayaan bahwa ya ini mukanya Pak Agung, ini mukanya Pak Nanang, dan sebagainya. Jadi ada awareness di situ. Nah, memang yang tidak bisa kita awareness-kan 100%, kadang-kadang kalau di samping nggak ketahuan gitu. Nah, kadang-kadang itu sih yang agak bahaya ya. Nah, kalau misalnya kita mau contoh misalkan virtual situ, ya. Tapi ya cuman virtual gitu. Jadi lama-lama kita jadi males kemana-mana ya. Misalkan besok jam 8 kita masuk kelas. Nah, teman-teman sekarang pakai virtual reality. Udah apa seperti di kelas ngajar, kalian juga duduk, tapi sebetulnya secara fisik teman-teman ada di rumah. Kemudian habis itu apa jalan-jalan, makan dan sebagainya. Gimana itu tidak ada fisiknya secara utuh ya. Kalau nggak makan ya tetap lapar. Kemudian apa ya? Misalnya bisa beli baju di mall, ya keluar duitnya aja, tapi fisiknya nggak ada. Fisiknya nempel di komponen virtual reality-nya itu. Nah, ada mekanisme case study misalnya virtual visit to Mars ya. Koordinasi fisik, peneliti melakukan aktivitas fisik yang direpresentasikan oleh sebuah avatar misalkan di ruang simulasi. Jadi ada koordinasi fisik, kondisi virtual di ruang simulasi. Nah, awareness-nya peneliti melihat avatar peneliti lain, tahu siapa yang hadir, dan dapat berinteraksi dengan mereka. Jadi misalkan kondisi sekarang teman-teman Bapak cek misalkan siapa saja yang hadir, nah, kemudian nanti kita bisa berinteraksi, nanti kita siap-siap nih mau ke Mars misalnya. Nah, kemudian dalam shareable interface itu semua peneliti atau kita yang hadir dalam simulasi berhadapan dengan interface yang sama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Zoom, nah satunya menggunakan Google Meeting ya nggak ketemu gitu. Kecuali memang mereka bisa berinteraksi. Nah, kan kondisinya belum bisa. Di dalam konteksnya adalah sama. Nah, nanti kita ngobrol
Jadi dalam real time adalah kunci untuk memungkinkan co-presence dalam suatu teknologi. Jadi kondisinya harus sama nih, waktunya sama, teknologinya sama, kemudian ada online-nya dalam konteks yang sama. Jadi ada real time kunci ya, artinya kalau yang satu kesendat-sendat ya agak repot gitu. Kadang-kadang kan ada yang kehilangan sinyalnya kurang oke. Nah, jadi ada yang terputus informasinya, ini berbahaya sekali gitu. Jadi dalam konteks real time yang sama. Nah, kemampuan co-presence yang baik dapat mempermudah kolaborasi antar pengguna. Jadi supaya ini lebih menarik, nah jadi memang tujuannya kan memang apa ya? Mungkin kalau Google Meet belum ada, Zoom belum ada, dulu awal-awal tuh ada Skype. Nah, mungkin kalau teknologi sekarang belum ada, kita pakai Skype nih. Di kolaborasinya memang Skype itu awal-awal ya untuk ya kolaborasi. Nah, sebelum kita tanya jawab, ada pertanyaan dulu nggak? Yuk, siapa yang mau bertanya? Interaksi sosial. Ada yang mau tanya nggak nih? Belum ada, Pak. Bapak, Bapak ini langsung apa gimana, Pak?
Ayo. Apa kelebihan teknologi? Bapak ini langsung. Iya, kita ngobrol ini. Kita ngobrol ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Langsung dong. Masa harus browsing dulu? Nggak usah lah. Masa browsing? Bapak saya mau jawab. Ya, mungkin. Monggo. Kan yang pertama, menurutmu apa kelebihannya dan kekurangan dari perkembangan teknologi dalam proses interaksi sosial? Kalau menurut saya ya Pak, interaksi sosial ini kelebihannya memudahkan para penggunanya dalam menggunakan misalkan kayak Zoom atau Skype video call gitu untuk bisa berbicara atau ngobrol sama teman jauh, terus kerabat jauh yang mungkin nggak bisa ketemu langsung dan kalau ketemu langsung juga apa ya pokoknya mempermudah dan secara efisien dan efektif Pak. Kalau menurut saya dengan kehadirannya. Jadi kelebihannya tadi ini ya, mempermudah, ada efisiensi dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam interaksi Iya, Pak. sosialnya ya. Iya, Nah, kekurangannya apa? kalau kekurangannya kadang kekurangannya itu cuma di sinyal sih, kayak sinyal terus gangguan-gangguannya gitu aja sih Pak yang dirasain sama saya. Ya, ya, ya. Tapi mungkin aspek yang lain, teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kalau kekurangannya Pak, jadi kayak kan kalau nge-Zoom gini kayak hampa aja gitu Pak, nggak ada Aduh, kayak hampa ya. interaksi yang lain gitu ya. Hampa, jadi seolah-olah apa ya, kita berdiri sendiri ya, hampa. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Kemana itu Mas Ari Lasso ya? Nah, kalau yang lebih sadis lagi apa nih terkait dengan kekurangan dari aspek teknologi? Kalau menurut saya juga kayaknya malas beraktivitas gitu Pak, jadi kayak jadi kurang beraktivitas gitu Pak. Uh, Iya Pak, maksudnya kurang berinteraksi sosial lagi gitu sama yang seutuhnya. yang lain yang ada yang Bapak ingin dengar tapi belum tersampaikan. Apa itu? Coba digali lagi apa kekurangan dari teknologi dalam proses interaksi sosial. Yang lagi rame-rame ini, kalau ini ya, ada beberapa aspek terkait dengan kelebihan dan kekurangan teknologi dalam berinteraksi sosial. Jadi ada beberapa penyalahgunaan teknologi. Jadi yang itu justru membuat kekurangan. Jadi kalau yang sekarang ini lagi rame, itu kan sosial media itu dijadikan hoax ya, itu satu. Kemudian saling mengadu, kemudian propaganda. Nah, itu kan memberikan informasi yang salah dan sebagainya. Nah, itu mungkin jadi salah satu kelebihan sosial media, tapi justru menjadi kekurangan. Apalagi mungkin apa ya, sekarang ini kan yang lagi rame kayak investasi bodong ya. Jadi kalau
lagi rame ini kan mencoba orang-orang itu untuk flexing. Jadi pura-pura kaya padahal pemalsuan. Nah, itu sungguh berbahaya gitu. Nah, ini interaksi sosialnya juga membuat kita harus banyak literasi terhadap kondisi itu. Nah, kemudian yang paling berbahaya juga adalah terkait dengan informasi yang sifatnya lebih ke ini ya, pornografi. Nah, itu akan menjadi problem juga karena mungkin teman-teman yang sekarang ini sudah menginjak dewasa kan jarang sekali diawasi oleh orang tua. Apalagi mungkin orang tua kita terhadap aspek teknologi masih gaptek. Nah, kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu padahal itu aspek pornografi atau mungkin ada rencana terselubung. Nah, ini yang kadang-kadang teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi perlu mekanisme sejenis filtering dari kita. Jadi perlu adanya wawasan kita untuk coba mungkin boleh bertanya ke yang lain-lain gitu ya. Kadang-kadang aspek teknologi ini misalkan dapat hadiah, papa minta pulsa, siapa lagi ya? Aspek pornografi, kemudian kalau yang tadi teman-teman sebutkan kan dalam interaksi sosial kita nggak bisa ketemu Pak, terus serasa hampa, terus ya kosong lah gitu. Tapi itu menjadi salah satu memang kekurangan dari interaksi. Nah, akan tetapi di sisi teknologi mencoba untuk menghadirkan orang-orang itu untuk hadir di dalam interaksi kita gitu. Misalkan tadi itu pas misalkan waktunya kangen ya. Waktunya kangen tapi cuman bisa ngelihatnya hanya melalui video call ya. Ya itu bisa aja terjadi. Kadang-kadang kalau kangen sama orang rumah, anak, itu biasanya cuma telepon gitu ya. Tapi memang nggak bisa meluk atau hal-hal yang lain. Nah, itu mungkin jadi satu kekurangan, tapi kelebihannya memang bisa menghadirkan orang. Nah, kelebihan yang lainnya sebetulnya apa yang menjadi perkembangan teknologi itu bisa kita riset ke depannya. Jadi ini harusnya misalkan WhatsApp harus bisa begini nih, terus kemudian Telegram bisa begini nih, atau mungkin yang lain seperti itu. Nah, merujuk ke poin 2, nah coba sebutkan satu aplikasi yang pernah atau sedang kalian gunakan hingga saat ini. Pilih salah satu aja yang berkesan. Jelaskan masing-masing menggunakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Nomor 2. Apa yang sering digunakan? Aplikasinya apa aja sih? Enggak yang selalu Bapak ucapin sih. Apa aplikasi yang sering teman-teman gunakan? Dan mengapa? Jadi harapannya ada yang mau jawab? Jadi supaya ya, ayo Mbak Aulia. Kalau saya aplikasi yang sering gunakan TikTok. TikTok. Karena Kenapa?
kelebihannya, maksudnya kalau buat saya sih keuntungannya tuh kayak bisa ngehibur kalau ada video-video lucu gitu. Tapi kalau kekurangannya kan dia TikTok itu nggak bisa kayak untuk anak di bawah umur atau apa. Jadi videonya tuh video misalnya yang memang untuk orang dewasa tapi malah ditonton anak kecil. Jadi berdampak buruk untuk anak kecil gitu, Pak. Nah, sebetulnya hampir mirip ya, artinya nggak oke, TikTok itu sebuah aplikasi di mana memang aplikasi itu sekarang mempunyai valuasi harga yang paling tinggi ya, artinya sampai berapa triliun. Nah, memang kalau Bapak sih memang nggak punya TikTok ya. Tapi pernah ngelihat isi TikTok itu apa aja ya. Jadi apa namanya, memang filtering ke anak-anak jadi kurang ya gitu. Kelebihannya apakah memang hanya untuk melihat video-video lucu? Enggak sih Pak, tapi kadang sekarang banyak konten kreatornya yang berdampak positif gitu, kayak ngasih tahu misalnya cara kita bekerja, terus misalnya kan saya sering kalau lihat di itu tuh cara-cara interview atau itu kan kadang banyak konten kreator itu menjelaskan kayak gitu. Terus banyak-banyak pelajaran juga kayak di sana juga. Itu tergantung kalau kita sering scrollnya yang positif, nanti munculnya yang positif, Pak. Tapi kalau misalnya munculnya yang negatif kita tonton itu, munculnya yang negatif terus. Ya, sebetulnya mereka ya, baik TikTok, Instagram, YouTube, itu di dalamnya ada satu metode namanya machine learning. Machine learning yang digenerate berdasarkan behavior kita ya. Artinya berdasarkan kita sering melihat apa. Betul yang disampaikan Mbak Aulia tadi, bahwa biasanya kalau kita ngeklik yang positif, ya larinya positif. Negatif, kalau Bapak misalkan di akun Bapak di Gmail itu kan kadang-kadang di YouTube Bapak sering melihat sepak bola. Nah, di dalam berada rata-rata yang aspeknya yang berkaitan dengan sepak bola gitu. Nah, tapi memang ada beberapa, mungkin teman-teman perhatikan ya, kita coba ke YouTube sebentar. Nah, kalau di dalam YouTube misalnya begini, misalkan Mbak Aulia buka Bapak misalnya buka sepak bola, kemudian kita pernah berteman nih Mbak Aulia, entah itu di Facebook atau following di Instagram, Twitter dan sebagainya, itu kan masih satu gerbong ya. Nah, kemudian merah, biru, siapa itu Dino, ini gue lagi mau belajar banget nih. Tadi sampai mana ya? Sampai diam dong ya. Nah, misalkan kemudian tapi Mbak Aulia nggak senang sepak bola misalkan, tapi senangnya stand up comedy. Bisa jadi di beranda itu muncullah kadang-kadang yang bersifatnya karena aspek pertemanan itu kemudian muncul kadang-kadang di beranda itu stand up comedy, atau misalkan Mbak Firly senang politik, nah kita berteman, tapi Mbak nggak senang politik, nggak senang sepak bola, tapi di beranda saya juga kadang-kadang seperti itu. Nah, itu contoh
penerapan machine learning di dalam aplikasi. Terus kemudian ada juga, misalkan begini, kita Google kemudian mencari harga e-commerce, atau lebih detail lagi, misalkan kita cari jilbab, baju, kaos, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga kemudian di beranda kita atau tiba-tiba muncul tuh di kemudian hari atau mungkin di aplikasi yang lain mengenai iklan, atau mungkin apa ya, selain iklan itu muncul di beberapa kategori pencarian atau iklan Detik, Kompas, dan sebagainya, itu biasanya ada tuh malah. Tuh. Mungkin yang lain mau nambahin, Mbak Ulan, Mas Raihan, Mas Fahmi, Mbak Firly, apa aplikasi yang pernah digunakan? Yang sering, ternyata TikTok ya. Tapi sekarang TikTok ini udah mulai kayak Shopee, Pak. Sekarang dia jadi kayak e-commerce juga. Dia banyak, jadi makanya orang kadang banyak peminat ke sana, kadang dia ngasih gratis ongkir atau voucher-voucher potongan-potongan gede gitu, Pak. Sekarang setiap orang live di TikTok pun itu banyak kan jualan kadang sekarang. Udah melebihi dari Shopee sekarang. Ada yang bisa share nggak pakai HP TikToknya? Mau lihat dong? Bisa kok. Bapak, iya Pak, coba bentar. Bapak nggak ada TikTok. Pakai handphone bisa kok. Awas lo ya, jangan salah buka lo. Gimana Pak share screen-nya Pak? Yaitu dipakai handphone, kemudian di iya yang hijau. Atau buka aplikasinya dulu? Enggak, share screen dulu, kemudian mulai siaran. Share screen, klik, terus mulai siaran, tunggu 3, 2, 1, kemudian swipe up ke atas, baru dibuka TikTok-nya. Tadi udah sempat muncul sih. Bisa nggak? Nah, tuh. Aplikasinya mana? Bentar ya. Ini, pencet share screen. Kemudian screen. Kemudian klik mulai penyiaran. Mulai penyiaran. Tunggu 3, 2, 1. Nah, ini kalau udah begini kemudian di swipe up. Nah, ini. Tuh, nggak ada TikTok kan, adanya webback, game, dikit-dikit ini. Bisa nggak? Atau yang lain
Mau share screen nggak? Yang punya TikTok. Harus install dulu TikToknya. Mbak Firly, Mas Rayhan, Mbak Wulan, Mbak Intan, kalau ada TikTok mau share screen nggak? Nah ini, good. Kayak apa tampilannya? Kayak reels-nya Instagram ya? Iya ya. Iya Pak, benar kayak Reels-nya Instagram. Kotak masuk. Oh, modelnya begini ya. Mana yang jualan-jualan tuh, Mbak? Ada nggak, Mbak? Dia tergantung apa yang dibuka, Pak. Kalau saya munculnya kadang banyak yang jualan. Oh, iya. Kadang-kadang kita bingung ya, nonton di Instagram ketemunya TikTok, YouTube, nonton di TikTok kadang ketemunya Instagram, YouTube. Cuman di copy paste ke sana ke sini aja. Oke, next. Next saja, Mbak. Ayo yang lain. Aplikasi yang sering digunakan apa aja? Mungkin ada yang mau bantu aplikasi yang pernah atau sedang kalian gunakan saat ini, yang paling sering aja. Kalau saya Pak, karena nggak main TikTok, Apa yang sekarang ini sering dibuka? yang paling sering sih Pinterest Pak. Ada yang pernah buka Traveloka belum? Oh ini. Coba ya, Bapak share lagi ya. Sebentar. Nah, yang biasa Bapak sering gunakan itu salah satunya memang Traveloka. Karena memang sering perjalanan luar kota. Nah, kenapa Traveloka? Karena memang cukup mudah ya. Jadi ketimbang aplikasi sejenis kayak tiket.com, kemudian langsung ke maskapainya itu juga cukup mudah ini gitu. Nah, yang menjadi menarik sekarang Traveloka juga bisa pesen kayak GoFood begitu loh. Nih, ini yang Bapak baru tahu nih beberapa minggu yang lalu sih. Nah, banyak makanan di sini. Kan ini namanya deviasi produk. Nah, ini coba Bapak pesenannya. Nah, ini nih.
Kebayang nggak? Oh, banyak ya. Ini sih beberapa ya. Ya waktu di Jogja kemarin. Nah, ini pembelian terakhir. Nah, memang penggunaannya cukup mudah. Jadi ini di sini bagaimana kita coba untuk apa namanya berinteraksi dengan aplikasi ya. Jadi tanpa diajari oleh mereka ya kita tahu gitu. Misalkan kita mau pencet tiket, kemudian mau perjalanan dari Bandar Lampung ke Jakarta hari apa tanggal berapa. Nah, ini kan ada ini cukup menarik nih. Kalau kita cari, nah ini harga-harganya, kemudian kita pencet, kemudian langsung mau pilih, bayar, dan sebagainya. Cukup mudah sih, itu yang biasa pernah Bapak ini. Nah, memang aspek kemudahan dan integrasi mereka dengan beberapa maskapai itu cukup banyak ya. Terus menunya sekarang juga udah banyak sekali nih. Kalau ini tagihan dan sebagainya, udah lengkap lah ini. Nah, memang problemnya adalah apakah kita mau pakai itu, kalau kita mau apa ya? Misalkan kita mau bikin startup, mengalahkan mereka bisa apa enggak ya? Nah, ini cukup menarik gitu. Ayo yang lain yuk, aplikasi yang sering digunakan. Apa nih aplikasi yang sering digunakan nih? Tadi Mbak Aulia bilang TikTok, yang lainnya apa dong? Mbak Firly mungkin, atau Mas Fahmi? Aplikasi apa yang sering digunakan? Nah, apa ya? Ini merujuk ke masalah ini sih sebenarnya. Komunikasi. Nah, ini sih. Nah, ini sih. Yo, atau mungkin ada pertanyaan. Terkait dengan interaksi manusia dan komputer, atau mungkin mau jawab tadi yang terakhir tadi. Ada yang mau nambahin kelebihan dan kekurangan sama aplikasinya? Pak Intan mungkin? Apa nih aplikasi yang sering digunakan? Gojek, ada yang sering gunakan Gojek nggak? Sering Pak, tapi sekarang udah beralih sih. Kalau masalah makanan di Shopee Food, tapi kalau itu masih ke Grab sekarang Pak. Soalnya banyak diskonnya di Grab.
Ayo. Kok pada diem nih? Ayo dong. Interaksi nih. Pelajaran interaksi nih. Biar hidup itu loh. Yuk. Ada pertanyaan lainnya enggak? Masa nggak ada yang pernah pakai aplikasi? Ayo dong. Gas, digas, digas. Kalau yang Pak Ono itu ada yang ikut nggak ya Huawei itu? Enggak, Pak. Kayaknya cuma si Erlan ya. Siapa? Hmm. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini ada video nih, sebentar ya. With Monday.com WorkOS, you can put all your repetitive work on autopilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau temennya lihat itu atau bos atau ya. rekan. Kenapa? Biar terarah dan biar kalian sebetulnya sama aja sih. Ada beberapa yang online segala macam sih. Jadi jangan sampai kita membuat suatu produk gitu ya. Sama materinya. Jadi ini hampir semua digabung juga ya. Produknya sama. Pertemuan karena sumber contekannya misalkan seperti itu tetap nggak saya nilai. Jadi mendingan nggak usah kasih contekan. Oke? Jadi kalau ada yang ketahuan
Nah, yang kemarin itu kan menyampaikan interaksi ya. Nah, ini kan ada seni berbicara, semuanya ada sih. Kita mampu mencapainya karena alasan yang sama pula, yaitu saya menjadikan mereka bagian dari pengalaman saya. Dasar yang kedua. Ayo, yang lain. Interaksi manusia dan komputer untuk yang ini. Ada yang mau lagi? Masa cuma satu TikTok? Yang lain dong. Harapannya bisa banyak sih tadi. Kalau yang Canva nggak pernah buka lagi ya? Pernah Pak kalau Canva, tapi cuman untuk ini, Tugas. buat CV. Selain Canva ada lagi nggak ya? Bapak belum nemu sih. Kalau untuk edit-edit foto itu banyak Pak, tapi kalau cuma untuk CV sih masih tahunya di Canva doang. Di Canva doang ya. Nah, ini sebetulnya bentuk representasi dari IMK sih. Jadi kita mau menyuarakan apa, misalkan dalam bentuk konteks presentasi gitu ya. Nah, ini kan desain-desainnya sudah ada, jadi kalau mau menggunakan apa namanya ini juga bisa, supaya nggak bosen gitu ya. Nah, ini bentuk artinya memberikan interaksi sosial sih. Wah, murah banget. Udah masuk penjara dia. Keren sih ini Canva nih. Asik-asik. Yang lain gimana? Mbak Firly, gimana dirimu? Mbak Intan, Mas Fahmi? Ada kok, Pak. Apa nih aplikasi yang sering dipakai nih, Mbak? Ini aplikasinya apa aja ya? Apa aja? Yang sering aja dah. Kalau yang sering selain kayak sosmed yang lain kayak WhatsApp gitu yang lain yang sering dipakai itu kayak apa sama kalau saya. Apa Mbak? Pedot-pedot, putus-putus. Nah, ini contoh tidak real time nih. Apa tadi Mbak? Aku nggak denger deh. Nggak kedengeran ya Pak? Iya salah tadi sinyalnya. Nah, sekarang yang saya pakai kedengeran Pak. apa itu? Apa tuh Pak? Aplikasi apa itu? Yang mana nih? Tadi, Bapak kan nanya aplikasi yang sering digunakan apa? Oh, yang tadi saya sebutin itu ada dua. Saya pakai GoNovel, Wattpad gitu, terus Pinterest. Cuma dua itu aja sih Pak yang sering dibuka gitu. Apa Mbak? Boleh di-chatting nggak? Putus lagi ya? Boleh di-chatting nggak? Aplikasinya apa? Wattpad. Oh, Pinterest ya. Wattpad itu apa, Mbak? Dia kayak tempat wadah buat baca digital kayak novel digital gitu loh Pak. Oh, sebentar. Ini bukan ya. Kalau Pinterest Bapak tahu. Kalau ini baru dengar Bapak. Ini ya? Novel ya ini ya?
Cerbung kayak gitu-gitu, enggak novel aja. Wah, baru dengar aku. Baru tahu ya. Berbayar nggak ini? Dulu nggak berbayar, tapi berbayar, Pak. Kalau yang kayak ceritanya bestseller gitu, dia kayak misalkan Netflix premium atau enggak gitu. Kayak VIP gitu. Tapi ada yang free juga ya. Ada, Pak, yang free juga ada. Terus kalau nulis, kemudian dijual itu bisa? Mereka tergantung, Pak, kalau misalkan banyak yang baca, 34 juta pembaca itu mereka bakal jadi content creator di web, terus bisa dapat benefitnya uang. Oh. I like to read, I like both. Humor. Start reading. Yang bahasa Indonesia nggak ada nih? Ya. Juga gitu, Pak. Ya. Ini kalau gabut baca-baca begini ya? Coba ya. Start reading. Oh, ini ada ininya, ada videonya. Keren nih. Tapi yang buku pelajaran nggak ada ya? Gimana ya, Bu? Ini koneksiku yang buruk, apa punyanya Mbak Firly yang kurang bagus ya? Putus-putus ya? Ya, oke. Yang lain mungkin? Mas Intan, Mas Fahmi, Mas Intan, Mbak Intan, Mas Fahmi, Mas Raihan, Mbak Wulan, ayo apalagi? Kalau saya mah Instagram, Pak. Instagram ya? Iya. Kenapa? Karena ya buat lihat informasi-informasi aja gitu, Pak. Kayak yang lagi dibicarain di Indonesia apa nggak di luar Indonesia gitu. Nih, kalahkan TikTok. Kalahkan Instagram, TikTok jadi aplikasi yang ini. Ya, ini memang terkait dengan kondisi masing-masing ya, gitu. Mana yang lebih suka. Gitu. Tapi kalau dilihat dari ini malah
ada nih e-marketer tahun 2021. Pada waktu itu memang ini kita lihat Instagram itu paling mencolok ya. Nah, ini yang kita coba kalau di dunia itu ini masih Mei 2021 sih. Kalau yang terbaru ada nggak ya? Ini 2018. Apa Mbak kelebihannya Instagram ketimbang TikTok? Nah, mungkin bisa ngeliat di sini juga nih kali ya. Nih. Kalau kita ngelihat ini per tanggal berapa ya? Pada tanggalnya sih. Ya anggaplah ini kita lihat ini aja ya. Nah, ini kalau memang WhatsApp masih jadi hal yang paling dominan ya. Kemudian yang kedua TikTok, Facebook, kemudian ada Messenger-nya Facebook, kemudian Instagram, Share It, kemudian Like, YouTube, kemudian Club Factory, Snapchat, UC Browser, Spotify, Netflix, Wish, kemudian YouTube Musik, Google Play for India, ada Amazon, ada Telegram. Ini saya malah baru tahu nih, Google Pay for India. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak, WhatsApp bisa menjadi nomor 1, tapi kondisinya dia nyari profitnya dari mana ya? Ada yang pernah ini nggak? Kan jarang ada iklan ya. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Dari mana WhatsApp mendapatkan uang? Ada yang pernah ikut ini belum ya? Apa yang di Indonesia itu yang bisa transfer pakai sosial media itu apa yang namanya, lupa ya? Aduh. Share It bukan, Pak? Bukan. Apa? M-Banking bukan, Pak? Bukan. Dia aplikasi sosial media, tapi dia bisa transfer. Kalau M-Banking kan keluaran ini, keluarannya bank. Apa ya? Dulu itu warnanya kayaknya sejenis kayak kuning-kuning gitu ya.
kayak model-model jago gitu loh. Dia misalkan bisa misalnya add Agung 8.000 gitu. Nah, jadi transfer tuh 8.000 gitu. Apa ya? Di sini ada yang jadi afiliatornya Shopee nggak? Ada yang pernah pakai Flip belum? Flip itu aplikasi transfer tapi tidak dikenakan biaya. Misalkan saya transfer ke Firly dari Mandiri ke BCA, biasanya kan ada uang transfer sebesar 6.000 misalkan. Nah, pakai Flip ini nggak bayar. Cuma saya nggak tahu ini apa namanya nggak bayar itu gimana caranya ya? Nanti kalau inget lah ya. Ya. Lupa saya. Nah, kalau misalkan kalau yang misalkan ini nih, ada yang tahu Clue nggak? Clue itu sejenis laporan masyarakat. Misalkan saya di BSD melaporkan kebanjiran, sampah dan sebagainya. Nah, itu bentuk interaksi juga tuh, bagus tuh. Kita coba cari ya. Kita coba ke YouTube. Kalau belum pernah tahu, ini ada nih. Ini yang benar-benar Clue. Jadi kayak pengaduan gitu loh modelnya. Simple sih. Jadi dia tagging apakah memang dia laporannya itu di daerah Jakarta atau Tangerang gitu. Kalau di luar itu ya nggak bisa. Halo, gue Maxan, gue adalah full-time content creator dan streamer Valorant. The main idea behind Clue was inspired by the many issues we face in Jakarta. Issues such as traffic jams, floods, littering, damaged roads, and illegal parking, which negatively impacts the everyday life of many citizens. We wanted to provide a solution that can effectively connect citizens and government. We then set out to develop a mobile application where citizens can report issues directly to the appropriate government officials so that the issues can be resolved immediately and bring positive changes to Jakarta.
Clue integrates data into insights and recommendations that support leaders in making informed decisions and policies for a better living standard. Clue simplifies the collection of real-time traffic conditions, supplying decision makers the information needed to improve infrastructure and urban planning. If natural disaster strikes, Clue maps out damage estimation and victim needs, allowing volunteers to distribute aid swiftly and accurately. Machine learning detects potential threats activities automatically for immediate intervention and predicts future risk-prone areas. Clue empowers government and businesses with an AI-driven platform that can help users understand current trends and anticipate future trends. Our success in launching Clue, alongside with Jakarta Smart City by the Jakarta government, has brought many positive impacts to the city. We successfully reduced 8,000 flooding points to 450, cut down illegal levies by 45%, increased public trust towards the government by 87%, and eliminated hundreds of tons of waste. Kita berkolaborasi dengan Clue selama 4 tahun, banyak sekali peningkatan-peningkatan yang ada dari sisi respon time, terus kemudian juga kualitas penyelesaian pengaduan. Kita bisa ketahui bahwa sebelum ada Clue itu rata-rata penyelesaian sekitar 300 jam, sekarang bisa kurang dari 1 hari, sehingga ini juga menjadi sebuah apresiasi dan juga merupakan prestasi. Kami bersama Clue mengembangkan suatu mobile aplikasi yang kita namakan OneSmile. Tujuannya OneSmile ini adalah bertujuan untuk menciptakan kepuasan citizen base terhadap layanan yang diberikan kami terhadap citizen kami. Ya, beberapa fitur yang sudah kami kembangkan, contohnya adalah bus tracking, billing payment, layanan pesan antar, serta customer care system yang sangat-sangat membantu kami untuk memberikan responan cepat. Tentu saja, ke depan aplikasi Clue akan kami jadikan platform untuk meningkatkan pelayanan digital, sehingga citizen BSD dapat menikmati beberapa solusi teknologi yang terintegrasi. Kami sangat menginginkan bahwa program-program yang ada, Clue Indonesia dan program-program yang Polres Narkoba miliki bisa menyatu dan bisa menjadikan program ini sarana yang sangat efektif digunakan sebagai akses pelaporan masyarakat. Ini sangat membantu adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Selatan makin menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, pemerintah mengucapkan selamat atas pencapaian Clue memperoleh penghargaan The Best Mobile Government Service Award untuk kategori Public Empowerment di ajang World Government Summit tahun 2019. Kami bangga sebagai karya anak bangsa, Clue bisa mendapatkan pengakuan dunia ini. Penghargaan ini juga merupakan apresiasi tertinggi masyarakat Indonesia yang menggunakan Clue sebagai media partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui platform teknologi Clue, masyarakat menyumbangkan ide, dorong perubahan positif di kotanya. Kami berharap Clue terus menjadi pemacu anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan partisipasi aktif, mewujudkan Indonesia menjadi Smart Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas deklarasi Smart Citizen, gerakan anak muda untuk berpartisipasi dalam mendukung Smart City dan mewujudkan pemerintahan yang responsif. Saya berharap gerakan yang diinisiasi oleh Clue ini menciptakan Smart City dan percepat terwujudnya Indonesia Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clue have been working together with the governments, law enforcement agencies, and multi-industry corporations to create Indonesia Smart Nations, which is aligned with our core mission to accelerate positive changes worldwide. Nah, itu kira-kira. Apa namanya? Itu bentuk langsung ya dari aplikasi.
terkait dengan interaksi sosial. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu bisa langsung dilaporkan melalui aplikasi Clue. Itu. Mungkin ada pertanyaan? Mudah-mudahan yang interaksi sosial dimengerti ya. Ya wis, kalau memang nggak ada pertanyaan, pertemuan minggu keempat ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Yuk.